Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk membuat konten video ini tentunya. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. So, check this. Pada fase tertentu dalam kehidupan, mungkin sebagian orang akan menghadapi berbagai macam masalah ataupun melakukan banyak kesalahan. Kadangkala, masalah dan kesalahan tersebut membuat seseorang merasa ingin menyerah dan berputus asa. Karena baginya sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan sudah terlambat untuk menyesal. Merasa berputus asa dan menyesal bagi mereka yang sedang dirundung masalah atau melakukan kesalahan itu sesuatu yang lumrah dan manusiawi. Bahkan, menyesal atas perbuatan dosa yang telah dilakukan merupakan tanda melekatnya keimanan di dalam hati seseorang. Jika seseorang melakukan dosa tanpa rasa penyesalan, maka patut dipertanyakan di mana keimanannya. Meskipun demikian, penyesalan dan rasa berputus asa ada yang berlebihan tidaklah baik. Karena ini bisa jadi merupakan bisikan setan yang memerintahkan manusia untuk tenggelam dalam penyesalan dan keputusasaan, sehingga membuat mereka lupa untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rahmat dan karunia-Nya amat luas, jauh lebih luas dari murka dan siksanya. Dengan demikian, siapapun, kapanpun dan dimanapun, manakala ia mendapat masalah, hendaknya ia tidak berputus asa dan tenggelam dalam rasa frustasi. Ia harus yakin bahwa akan ada jalan keluar dari setiap masalah. Di sisi lain, manakala seseorang melakukan kesalahan seperti berbuat dosa, hendaknya ia menyesali perbuatannya tersebut tanpa berlebih-lebihan, apalagi sampai berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Secara umum ayat di atas mengatakan bahwa sebaiknya manusia, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melakukan dosa, tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Jika mereka menyesali semua dosa tersebut dan mau bertaubat secara bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya dan Maha Penyayang kepada mereka. Kata la taqnatu pada ayat ini bermakna la tay'azu, yakni janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya jauh lebih luas dan besar daripada murkanya. Tidak berputus asa di sini bermakna bahwa seseorang menyesali semua perbuatan dosanya, bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memohon ampunan dan rahmatnya. Berdasarkan ayat di atas, semua dosa manusia dapat diampuni seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Namun, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Quran surah Az-Zumar ayat 53 turun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosa orang yang syirik?" Kemudian Nabi SAW diam sejenak,
Dan laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana dengan dosa orang yang syirik? Beliau menjawab, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Jika seseorang menelaah para ayat itu secara cermat, maka ia dapat menemukan bahwa ada syarat dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak mencela pendosa. Karena Allah Subhanahu wa taala pada materi ayat ini memanggil mereka dengan panggilan hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sebuah panggilan mesra dan penuh kasih darinya, tanpa penindasan apalagi penghujatan. Melalui panggilan tersebut, Allah seakan-akan berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, aku tahu bahwa kalian telah melakukan berbagai perbuatan dosa, baik disengaja ataupun tidak. Dosa-dosa kalian itu sangat banyak, sehingga kalian merasa kalian tidak pantas untuk menerima ampunan dariku. Namun ketahuilah bahwa hal itu tidaklah benar. Ampunan dan karunia-Ku jauh lebih besar daripada dosa-dosa kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian berputus asa dari rahmat-Ku, dan teruslah memohon ampun kepadaku atas kesalahan-kesalahan kalian. Sesungguhnya aku akan memaafkan segala dosa-dosa manusia sebanyak apapun dan sebesar apapun sesuai keinginanku. Dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua makhluk di alam semesta." Baiklah, sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok 2 tafsir KPI 19B2. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.